konten media sosial yang kita manage, kita share, dan kita kembangkan secara konsisten berkesinambungan adalah yang berkaitan satu tentang paradigma lalu lintas. Mengapa paradigma lalu lintas ini penting? Karena ini merupakan cara melihat dan memandang lalu lintas secara filosofis, secara sosiologis, secara geopolitik dan geostrategis, secara globalisasi, secara modernisasi, dan juga berkaitan cara operasional, secara pelayanan publik, serta secara yuridis. Semua ini berkaitan dengan upaya-upaya implementasi amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk dapat terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan road safety policing. Ini konteks yang berkaitan peran dan fungsi kepolisian menangani lalu lintas, baik yang bersifat edukatif, rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, registrasi dan identifikasi pengemudi maupun kendaraan bermotor, kaitan dengan sistem K3I, komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi, kaitan dengan membangun suatu sistem jejaring pada traffic board dan juga koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya, juga berkaitan dengan upaya-upaya untuk menganalisa dampak lalu lintas serta untuk membangun kaitan dengan profesionalisme penyidik pegawai negeri sipil. Konteks yang dikembangkan selanjutnya adalah berkaitan dengan Safety Driving Center, karena ini merupakan bagian penting untuk mendukung pembangunan upaya-upaya meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan kaitan dengan sistem uji SIM, sistem penerbitan SIM, yang bisa dikaitkan pada program-program penegakan hukum, program-program yang berkaitan dengan catatan perilaku berlalu lintas, dan demerit point system. SDC ini juga akan dikembangkan dengan program-program yang berkaitan dengan pembelajaran, master trainer, training, dan juga coaching. Hal yang penting juga untuk dimanage dan dikelola adalah electronic traffic law enforcement. Pada konteks penegakan secara elektronik ini terus-menerus dianalisa dan disampaikan untuk menunjukkan progres, perkembangan, serta kemampuan para petugas polisi maupun terbangunnya budaya tertib dalam masyarakat. Hal yang penting lainnya adalah konteks smart city, karena di era digital, di era modern, smart city merupakan suatu model bagi kota dengan smart living dan smart mobility. Konteks ini tentu berpikir holistik kaitan dengan angkutan umum, perlintasan, kawasan, dan juga berbagai hal yang mendukung lalu lintas aman, selamat, tertib, dan lancar. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan atau men-sharingkan atau juga menyampaikan hasil kajian atau riset pada TARC atau Traffic Accident Research Center. Selain itu juga pada bidang analisa dampak lalu lintas. Pada konteks ini tentu menganalisa dampak lalu lintas adalah untuk membangun hal-hal yang berkaitan dengan sistem dampak atau kaitan dengan masalah road safety dan juga smart city serta kemitraan sinergitas antar pemangku kepentingan. Dan kita mengembangkan atau juga menjabarkan secara terus-menerus yang berkaitan dengan literasi for road safety atau RASI-ROSA. Konteks ini agar dapat menjadi bagian pengembangan transformasi budaya tertib berlalu lintas. Kemudian yang selanjutnya di dalam
manajemen media tentu akan dikaitkan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan lalu lintas, apakah itu berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, kaitan dengan masalah kebijakan atau hal-hal yang menjadi pelayanan publik, atau hal-hal yang sifatnya darurat atau kontingensi atau emergensi. Banyak hal lain yang bisa diangkat dan dikembangkan. Sistem-sistem ini tentu akan juga berkaitan dengan apa yang menjadi kreativitas, inovasi, dan program-program unggulan Polantas di seluruh wilayah. Konteks ini, maka konten media sosial harus di-manage secara profesional, secara konsisten, inovatif, kreatif, dan edukatif, serta inspiratif, fun, yang terus-menerus menjadi rujukan atau standar informasi kepolisian khususnya lalu lintas.